Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Luar biasa amunisi negara hari ini untuk menjegal Anies Baswedan dan Ahok di Pilkada Jakarta. Ini menarik sebenarnya begitu, artinya bahwa berbagai cara untuk menjegal Anies Baswedan, berbagai cara mereka bagaimana Anies Baswedan tidak bisa berlabuh ya ke Jakarta begitu kan untuk menjadi calon gubernur. Saya kira mengapa Anies Baswedan ditakuti hari ini karena Anies Baswedan itu menjadi ancaman bagi orang-orang oligarki yang punya kepentingan besar terhadap negara kita begitu. Karena Anies Baswedan tidak bisa diajak kompromi begitu. Makanya Anies Baswedan mengatakan, ya kita harus lawan nepotisme itu. Ini yang menandakan bahwa masih ada beberapa partai yang takut begitu kan ya, takut diusut ya, takut diusut dugaan-dugaan korupsinya. Kalau Anies Baswedan lolos ya di Pilkada DKI Jakarta, diusung ya kemungkinan besar mereka calon presiden lagi begitu. Makanya banyak orang yang tidak menginginkan itu begitu. Tapi pada kenyataannya yang rugi bukan Pak Anies Baswedan, yang rugi di situ adalah ketua partai begitu kan. Yang rugi di situ adalah ya masyarakat Indonesia sendiri begitu. Saya kira inilah yang kemudian politik kita begitu kan ya. Kalau masuk dunia pemerintahan, triknya itu jangan terlalu jujur. Ya, kalau mereka jujur ya tidak bisa mereka ya. Cukup menjadi penjilat saja mereka ya gampang untuk posisi ini, posisi itu dan sebagainya. Makanya sosok Anies Baswedan dan Ahok ini kan tinggi surveinya, sangat tinggi luar biasa. Saya kira juga walaupun ada partai yang kemudian ingin yang ingin bergabung misalnya ya ke PDP, ya saya rasa tidak mungkin Anies Baswedan. Saya kira pasti Ahok begitu yang disodorkan begitu. Makanya partai-partai itu saya rasa banyak partai yang kemudian mendorong yang lain. Salah satunya mungkin Ahok yang ditawarkan begitu kan. Apalagi ya kepada Partai Nasdem, apalagi kepada Partai PKS, apalagi yang Partai PKB. Mungkin yang disodorkan itu adalah Ahok begitu, bukan Anies Baswedan. Dan itu sudah jelas begitu kan posisinya. Makanya Pak Surya Paloh memanggil Anies Baswedan situasi politiknya. Ya, jangan-jangan dibalik ini semua seperti itu begitu. Makanya ya PDIP ya akan mengusung Anies Baswedan, itu belum tentu begitu kan. Bisa saja ini politik praktis ya sebagai bentuk bahwa bagaimana pendukung-pendukung Anies Baswedan bisa masuk ke PDIP. Bisa saja itu seperti itu begitu. Saya kira banyak perdebatan-perdebatan yang kita muncul begitu kan ya. Bocoran satu persatu sudah mulai muncul. Tapi bagi kami adalah Anies Baswedan ya orang yang sabar, santai begitu kan. Tidak ada masalah bagi dia begitu. Ini mari baca komentar ya. Saya akan bersama-sama dengan kelompok yang golput kabarnya begitu kan ya. Inilah demokrasi yang tidak adil ya, demokrasi yang jegal menjegal. Cari pembenaran sangatlah gampang, yang sulit cari kebenaran di negeri ini. Buat apa pilkada kalau harus mencocokkan dengan selera penguasa? Pilkada hanya ya stempel rakyat buat syahwat pemimpin rakus dan zalim, revolusi lebih baik. Ya bagaimana lagi begitu kan, karena partai sudah condong seperti itu begitu kan ya. Bahkan ya kalau tidak ada yang melawan, rakyat seharusnya melawan. Partai apa yang bicara suara partai, suara rakyat? Zaman penjajahan ada taktik monopoli dagang politik ya. Ya saya kira tidak perlulah kita menyalahkan partai PKB, menyalahkan partai Nasdem begitu kan ya. Tapi kalau PKS saya rasa gimana begitu kan. Jadi saya kira banyak yang kepentingan itu begitu. Di balik ini semua begitu kan, mengapa belum mendeklarasikan itu? Mungkin salah satunya alasan adalah bagaimana PKB dan Nasdem tidak setuju kalau Ahok dimajukan kembali begitu kan. Dan itu mungkin ya bayangan-bayangan dari ini begitu kan ya. Maka bukan tidak mungkin pikiran kita itu adalah kadernya wakil dari Anies Baswedan itu adalah PDIP begitu kan. Ternyata ya bisa saja Ahok begitu kalau masih berkoalisi begitu kan. Saya kira inilah yang kemudian banyak yang mengatakan bahwa hal yang biasa dalam hal ini begitu kan. Tapi kita lihat saja demokrasi tidak baik-baik aja kalau hanya toh pada hakikatnya mengikuti selera-selera penguasa begitu. Ini menurut saya pribadi agak jauh begitu kan ya. Makanya Anies Baswedan ya memang salah satu
efek dari Anies Baswedan ini kan karena memang dia bukan partai begitu kan, non partai di situ begitu, tapi punya kekuatan luar biasa, hebat menurut saya. Artinya apa? Diinginkan oleh masyarakat Indonesia itu sendiri begitu. Makanya ya banyak yang berbicara luar biasa ya ketika dua anak bangsa ini lalu kemudian dicegal. Kabarnya begitu ya. Mari kita baca. Ini menarik begitu. Pegiat media sosial John Sitorus menunjukkan yang dibutuhkan negara untuk menjegal Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama alias Ahok di pemilihan kepala daerah Pilkada Jakarta ya 2004. Menurutnya, untuk menjegal Anies Baswedan dan Ahok di Pilkada Jakarta 2004, negara membutuhkan 12 partai politik, anggaran ratusan miliar. Ya, Presiden Joko Widodo, ya para menteri dan kepala badan serta 2 anak presiden, yaitu Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, ya, dan Ketua Umum PSI Pangarep, ya, juga ikut di situ begitu kan. Artinya apa? Untuk menjegal sekelas Ahok dan Anies Baswedan sudah seperti itu begitu kan, ya. Ini anggarannya yang begitu luar biasa, fantastis di situ. Bayangkan apa yang terjadi selama ini kepada bangsa kita begitu kan. Apakah dipimpin Ridwan Kamil, apakah dipimpin Prabowo, apakah bangsa kita akan lebih baik? Saya kira biasa-biasa aja kok begitu kan. Ya karena apa? Karena terlalu banyak kepentingan-kepentingan partai sehingga kepentingan itu menurut saya pribadi begitu kan, sesama partai aja saling senggol begitu kan. Sesama partai begitu, sesama koalisi. Artinya apa? Artinya kepentingan penguasa itu ya di situ begitu kan. Ya makanya bermanuver sana sini begitu kan. Padahal rakyat itu sudah tidak didengarkan begitu kan. Ya cuma didengarkan, rakyat itu cuma didengarkan 1 jam. Selama 5 tahun masyarakat itu hanya didengarkan 1 jam. Mereka ketika saat mereka pilpres, pilkada, pilgub begitu kan. Ketika pilkada itu baru didengarkan. Itu 1 jam. Ketika pemilihan toh begitu kan. Habis itu ya enggak begitu kan ya. Karena mereka sudah beranggapan saya sudah ngasih bansos ngapain? Kan ini kan sudah barter. Ini kan sudah saling tukar menukar. Kan begitu logika para penguasa di situ begitu kan. Ini sangat-sangat disayangkan. Atas hal tersebut ia mempertanyakan kenapa begitu takut pada Ahok dan Anies yang tidak mempunyai jabatan. Ahok hanya sekedar partai, Anies bahkan bukan anggota partai. Mengapa begitu ya? Sebagai informasi, Ridwan Kamil dan Suswono resmi dideklarasikan sebagai cagup-cawagup ya. 12 partai tersebut ya Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera. Ya mau bagaimana lagi kalau sudah seperti itu begitu kan ya. Ya saya berharap siapapun pemimpinnya yang penting mensejahterakan rakyat, itu aja begitu kan. Ya kalau ada anak bangsa yang kemudian punya prestasi mungkin itu salah satunya begitu. Bagaimana Anies Baswedan memberikan gagasan yang baik, prestasi yang baik di situ begitu. Tapi pada kenyataannya adalah demokrasi kita pada kenyataannya adalah ya hanya tergantung selera penguasa begitu. Saya yakin dan saya yakinnya apakah ini benar atau tidak, tapi yang jelas bagi kami adalah ini kesalahfatalan demokrasi ya. Walaupun Ridwan Kamil melawan independen, melawan kotak kosong, saya kira inilah mengalami kemunduran demokrasi, dipreteli satu sama lain begitu kan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.